Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianatul Mu'arofah dari program studi matematika di STKIP PGRI Bangkalan dengan MPM 20466111032. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya telah buat dengan tema jumlah Riemann. Dan pada saat saya melakukan presentasi, saya harap teman-teman semua dapat menyimaknya. Dan apabila ada yang kurang jelas dan kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakan kepada saya di akhir presentasi. Baik, presentasi saya mulai. Pengertian jumlah Riemann. Dalam matematika, jumlah Riemann adalah salah satu jenis aproksimasi atau hampiran integral menggunakan metode penjumlahan terbatas. Nama metode ini berasal dari seorang ahli matematika Jerman di abad ke-19 bernama Bernhard Riemann. Salah satu aplikasi jumlah Riemann yang sangat umum digunakan adalah penghampiran luas daerah suatu fungsi atau garis pada grafik, panjang kurva, dan perkiraan lainnya. Jumlah Riemann dihitung dengan mempartisi atau membagi daerah yang ingin dihitung menjadi beberapa keping dengan bentuk tertentu seperti persegi panjang, trapesium, parabola, atau kubik. Luas dari semua kepingan tersebut kemudian dihitung dan dijumlahkan. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan aproksimasi numerik integral tentu. Bahkan ketika teorema dasar kalkulus membuatnya, tidak mudah untuk menemukan solusi bentuk tertutup. Karena kepingan-kepingan kecil tersebut tidak selalu tepat menutupi semua daerah yang diukur, luas daerah yang dihitung menggunakan jumlah Riemann akan berbeda dari luas sebenarnya. Kesalahan ini dapat diminimalisasi dengan membagi wilayah menjadi kepingan yang lebih kecil dalam jumlah yang lebih banyak. Saat kepingan semakin kecil, luas yang didapat melalui hampiran ini akan semakin mendekati integral Riemann. Nah, di sini ada contohnya seperti gambaran dengan 4 metode penjumlahan Riemann untuk memperkirakan luas daerah di bawah kurva. Seperti metode kanan dan kiri memperkirakan luas masing-masing menggunakan titik akhir kanan dan kiri subinterval. Metode maksimum dan minimum memperkirakan luas masing-masing menggunakan nilai titik akhir terbesar dan terkecil subinterval. Nilai-nilai penjumlahan konvergen ketika subinterval membagi 2 dari kiri atas ke kanan bawah. Definisi jumlah Riemann: apabila diberikan f sama dengan a, b, r sebagai fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup a, b bilangan real r. P sama dengan buka kurung x0, x1 tutup kurung, buka kurung x1, x2 tutup kurung sampai buka kurung xn min 1, xn tutup kurung. Sebagai partisi interval I, A sama dengan x0 kurang dari x1, x1 kurang dari x2, x2 kurang sampai dengan kurang xn sama dengan b. Maka jumlah Riemann S dan F pada interval I dengan partisi P didefinisikan sebagai S sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi delta Xi, dengan delta Xi sama dengan Xi min 1 dan Xi elemen Xi min 1, Xi. Berapapun nilai titik wakil Xi tidak begitu penting karena lebar delta Xi mendekati 0. Dengan kata lain, Anda dapat memilih titik wakil Xi berapapun selama nilai yang Anda pilih masih berada pada interval Xi min Xi, Xi atau Xi min 1 kurang sama dengan Xi kurang sama dengan Xi. Jumlah Riemann fungsi f yang didefinisikan pada interval I dan partisi tetap P bernilai sama dan tidak bergantung pada berapa nilai Xi yang dipilih. Dengan integrasi pada penjumlahan Riemann satu dimensi domain a, b, ukuran partisi yang semakin kecil hingga mendekati 0 akan menyebabkan jumlah Riemann mendekati konvergen sebuah nilai tertentu. Nilai limit yang didasarkan pada kondisi ini dapat didefinisikan sebagai integral Riemann dari sebuah fungsi pada domain tertentu. Integral dengan batas bawah A, batas atas B, fx dx sama dengan limit n tak terhingga sigma I sama dengan 1 sampai n f xi delta xi. Disyaratkan bahwa limitnya ada dan memberikan nilai yang sama untuk pilihan yang mungkin dari titik sampel. Jika ada, kita katakan f dapat diintegralkan pada selang penutup a, b. Soal: tentukan integral di bawah ini dengan menggunakan jumlah Riemann.
Integral dengan batas bawah min 1, batas atas 1, buka kurung X plus 5, tutup kurung dx. Penyelesaian 1 diselesaikan dengan integral tertentu. Integral dengan batas bawah min 1, batas atas 1, buka kurung X plus 5, tutup kurung dx. Sama dengan X pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 plus 5x dengan batas bawah min 1, batas atas 1. Sama dengan X pangkat 2 per 2 plus 5x dengan batas bawah min 1, batas atas 1. Sama dengan buka kurung 1 pangkat 2 per 2 plus 5 dikali 1, tutup kurung, min ataupun dikurangi buka kurung min 1 pangkat 2 per 2 ditambah 5 dikali min 1, tutup kurung. Sama dengan di sini saya setengahnya saya jadikan pecahan desimal ataupun 0,5, maka sama dengan buka kurung 0,5 ditambah 5, tutup kurung, min buka kurung min 0,5 min 5, tutup kurung, sama dengan 5,5 ditambah 4,5, hasilnya 10. Maka integral tertentunya adalah 10. Y sama dengan X plus 5, apabila Y-nya 0 maka X-nya min 5, apabila X-nya 0 maka Y-nya plus 5. Maka bisa dikatakan X-nya min 5,0, Y-nya 0,5. Maka bisa digambar diagram garis lurusnya. Penyelesaian 2 dengan menggunakan rumus jumlah Riemann, maka bisa dikerjakan integral dengan batas bawah min 1, batas atas 1. Buka kurung X plus 5, tutup kurung dx, sama dengan limit n tak terhingga sigma i sama dengan 1 sampai n, f buka kurung xi, tutup kurung delta x, sama dengan limit n tak terhingga sigma i sama dengan 1 sampai n, buka kurung x plus 5, tutup kurung delta x, sama dengan limit n tak terhingga sigma i sama dengan 1 sampai n, buka kurung min 1 plus i delta x, tutup kurung plus 5, sama dengan limit n tak terhingga sigma i sama dengan 1 sampai n, buka kurung 4 plus i delta x, tutup kurung delta x, sama dengan limit n tak terhingga sigma i sama dengan 1 sampai n, 4 delta x plus i delta x pangkat 2, sama dengan limit n tak terhingga sigma i sama dengan 1 sampai n, 4 buka kurung 2 per n, tutup kurung plus i buka kurung 2 per n, tutup kurung kuadrat, sama dengan limit n tak terhingga 8 per n sigma i sama dengan 1 sampai n 1 plus 4 per n kuadrat sigma i sama dengan 1 sampai n i, sama dengan limit n tak terhingga 8 per n plus 4 per n kuadrat buka kurung n pangkat 2 ditambah n per 2 tutup kurung, limit n tak terhingga 8. Kenapa bisa jadi 8? Awalnya 8 per n, itu kan n sama n nya kita coret soalnya kan sama, jadi 8 bawahnya plus 4n kuadrat plus 4n per 2n kuadrat. Nah, di situ juga bisa ada yang dicoret 4n kuadrat per 2n per
kuadrat, maka hasilnya 2. Nah, bisa dilihat sama dengan 8 plus 2 sama dengan 10. Kenapa 4N nya tidak dicantumkan? Karena ini kan tak terhingga, jadi gak usah ditulis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah mengikuti presentasi hari ini. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.